Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali penyair Nurjami. Ia hidup di Persia di tahun 1414 dan 1492. Kita kutip puisinya dari bukunya yang terkenal Yusuf and Zulaikha. Ini kutipannya, mereka yang hanya hidup dari roti akan mudah dikalahkan, akan mudah ditaklukkan dengan penderitaan. Apa kearifan dari kutipan ini? Kita gali dulu riwayat hidup Nurjami. Sama seperti penyair zamannya, ia tak hanya ahli puisi, ia juga mendalami filsafat, teologi, bahkan juga dikenal ia ahli matematika. Ia datang dari kalangan terpelajar, ayahnya sendiri seorang sufi, adiknya seorang pemusik, dan di masa hidupnya Nurjami sudah dikenal. Itu terlihat ketika ia wafat, begitu banyak yang datang termasuk Prince of Herat, pemimpin politik yang berkuasa di zaman itu, hadir untuk mengantarkan Nurjami pada pemakamannya. Karena ia terkenal, banyak sekali murid datang padanya ingin belajar. Nah, ini yang unik dari Nurjami, cara ia menseleksi muridnya. Ia akan tanya, apakah muridnya pernah merasakan jatuh cinta? Yang belum, ya katakan, kalian pergi dulu dari sini, rasakan dulu itu jatuh cinta, rasakan dulu itu bagaimana mencintai. Setelah dapat pengalaman itu, kembalilah ke sini, kita kembali belajar bersama. Ternyata bagi Nurjami, pengalaman mencintai hal yang sangat penting sekali bagi seseorang yang ingin sampai pada kearifan. Karena dengan pengalaman cinta itulah terbuka matanya bahwa hidup ini tidak hanya ada pesona roti, tidak hanya ada kenyamanan ekonomi. Bagi mereka yang tahu pesona cinta, ia bisa terbang lebih jauh lagi dan akan tahan penderitaan. Karena kekuatan cinta itulah yang akan menjadi hal yang membuatnya mendapatkan makna. Kita pun teringat Malala Yousafzai dari Pakistan, penerima Nobel Perdamaian paling muda dalam sejarah. Usianya baru 17 tahun ketika ia dapatkan Nobel itu. Malala hidup berkecukupan. Ayahnya seorang aktivis pendidikan, mereka punya sekolah. Tak ada masalah dengan roti, dengan kenyamanan ekonomi saat itu. Tapi ada yang menggelisahkan Malala karena ia melihat bocah-bocah gadis dilarang bersekolah di sekolah umum oleh gerakan Taliban. Malala waktu itu masih belasan tahun umurnya. Ia melawan ini dan ia menuliskan perlawanannya dalam blog. Dengan internet itu akibatnya tulisannya dibaca oleh BBC, dibaca oleh New York Times, dan dibuatkanlah itu kisah-kisah tentang seorang gadis yang melawan gerakan Taliban dan mengampanyekan perlunya anak-anak wanita untuk sekolah. Taliban marah sehingga pada satu waktu tahun 2012, Malala bersama beberapa gadis lainnya sedang berada dalam bis kota, ditembak ia oleh Taliban dan Malala pun sekarat. Ia akhirnya diselamatkan dengan berbagai teknologi kedokteran modern. Apa yang terjadi kemudian? Ia pun berkampanye secara lebih hebat lagi. Dan ia katakan tentang Taliban itu, Taliban ini adalah sebuah tradisi saja. Ia bukan dari Tuhan, karena tradisi kitalah yang membuatnya dan kita pula yang mengubahnya. Jika Malala hanya puas dengan kenyamanan ekonomi saja, ia akan mudah ditaklukkan. Ia akan menyerah, ia pernah ditembak hampir mati. Tapi yang terjadi sebaliknya, bagi ia tak cukup hanya kenyamanan roti, ia tak hanya mau hidup dari roti, ada hal lain di luar sana, passion dia untuk mengajak anak-anak kembali bersekolah. Itulah kearifan yang kita dapatkan dari puisi Nurjami, yang ia katakan kepada murid-muridnya, bagi kalian yang belum pernah merasakan pesona cinta, kalian akan terbatas pada pesona roti saja. Terbatas hanya pada kenyamanan ekonomi saja, padahal di luar sana begitu banyak keindahan dan makna yang bisa kau dapatkan sehingga kau tak mudah ditaklukkan. Sampai jumpa.